Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 22 Juni 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari Bapak Ibu kita mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 111, Gereja Bagai Bahtera. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya kuasa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak berteguh di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bersekutu dan sebentar lagi kami akan membaca merenungkan sabda suci-Mu. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga setiap bagian firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti maksudnya dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-27, ayat 23 sampai ayat ke-24. Kisah Para Rasul, pasal 27, ayat 23 sampai 24. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku
Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan pada hari ini adalah kapal yang kandas. Berbicara tentang kapal yang kandas, kita jadi ingat Titanic. Kapal yang besar itu memang bukan kandas, tetapi dia tenggelam karena dia menabrak gunung es. Dan kapal itu memang akhirnya kandas. Dia tidak bisa mencapai pelabuhan di dekat New York seperti yang mereka harapkan. Namun saudara-saudara, tidak semua orang yang ada di dalam kapal itu ikut tenggelam. Sebagian mereka selamat, dan mereka yang selamat itu mereka melanjutkan perjalanan menuju New York. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengalami kapal kandas saat berlayar menuju Roma. Peristiwa itu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 27 yang tadi saya bacakan dari ayat 23 sampai 24. Kapal itu kandas karena menabrak busung pasir di Pulau Malta. Buritannya pecah. Kapalnya dihantam oleh ombak yang keras sehingga mengakibatkan kapal itu menjadi kandas. Paulus dan bersama orang-orang yang ada di dalam kapal itu selamat. Tuhan menolong Paulus dan juga menolong orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Tetapi kalau kita boleh mengajukan pertanyaan, kalau kita membaca seluruh perikop di dalam pasal 27 itu, mungkin kita akan mengajukan pertanyaan, apa yang membuat Paulus itu bisa selamat, terbebas dari bahaya maut itu? Paling tidak ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, karena Paulus memiliki keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Keyakinan iman itu yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Di ayat 23 sampai 24, di sana tadi mengatakan, "Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.'" Perkataan malaikat yang disampaikan kepada Paulus itu diterima Paulus sebagai sebuah jaminan. Paulus meyakini bahwa malaikat itu adalah utusan Tuhan yang sekaligus menyatakan dan mewakili Tuhan. Karena itu apa yang dinyatakan malaikat Allah itu diterima Paulus sebagai penyataan Allah sendiri. Kalau Allah menjamin keselamatan Paulus, maka Paulus yakin ia akan selamat karena Tuhan yang melindungi. Ia menerima perkataan malaikat itu dengan hati yang percaya. Dan kepercayaan itulah yang kemudian dipersaksikan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Karena imannya, Paulus diselamatkan. Dan lebih jauh, sebetulnya orang itu dibenarkan dan diselamatkan juga karena anugerah Tuhan melalui iman yang ada pada diri orang itu. Saudara-saudara yang terkasih, yang menarik adalah bahwa sekalipun Paulus berada di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi Paulus tetap berani menyaksikan imannya itu kepada mereka. Iman itu harus dipersaksikan. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus kepada orang-orang sekapal itu.
Dan mereka menerima apa yang menjadi perkataan Paulus itu. Maka saudara, penting di sini kita mencatat bagaimana kesaksian iman itu harus dipersaksikan melalui kata dan perbuatan kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Bencana bukan menjadi halangan untuk bersaksi. Bagi Paulus, justru ia melihat ada berkat terselubung di balik bencana itu. Paulus melihat ada rencana Tuhan, sekalipun ada bencana kapal yang kandas, tetapi Paulus tetap bergegas untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di dalam kapal itu, maupun nanti dia melanjutkan perjalanan kepada Kaisar. Dalam konteks hari ini, pandemi tidak berarti membuat kita berhenti untuk bersaksi. Justru kita harus bertanya kepada Tuhan, berkat apa yang Tuhan sediakan di balik pandemi ini. Yang kedua, saudara, Paulus tetap bisa selamat dan menolong orang sekapal itu karena ia suka berbagi dan dia tidak sepi dengan ucapan syukur. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam bagian ini. Dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun pada umumnya kita sendiri mungkin mengalami seringkali masalah itu menjauhkan kita dari ucapan syukur. Tetapi jika kita belajar dari kesaksian iman Paulus, ternyata dia tetap bisa mengucap syukur saat mengalami bencana. Ia tetap kuat dan selamat karena iman dan syukurnya kepada Tuhan. Pada saat masalah itu datang, ia berusaha tenang. Ia kemudian memecah-mecahkan roti, mengajak orang banyak itu makan. Ia mengucap syukur atasnya kepada Allah dan kemudian makan bersama-sama dengan mereka. Sambil memecah-mecahkan roti, Paulus berdiskusi, mencari solusi. Dan ternyata itu adalah langkah yang tepat. Kata orang, saat orang perutnya lagi lapar, orang mungkin sulit untuk berpikir. Tetapi ketika orang perutnya sudah terisi, orang kemudian bisa berkonsentrasi untuk mencari sebuah solusi. Tentu jangan sampai terlalu kenyang, karena biasanya sesudah makan, kalau perutnya terlalu kenyang, maka penyakitnya datang. Penyakit apa Bapak Ibu? Penyakit ngantuk. Seringkali datang setelah orang kekenyangan karena kebanyakan makan. Saudara yang terkasih, Paulus tidak sekedar mengajarkan tentang pentingnya makan mengisi energi jasmani, tetapi dia mengajarkan kepada kita sumber kekuatan yang berasal dari ilahi, Tuhan Sang Pelindung, Tuhan Sang Sumber Berkat, dan Tuhan Sang Sumber Hayat. Paulus memperkenalkan Tuhan yang ia sembah itu. Dan ia mempersaksikan hal itu kepada orang-orang banyak. Orang-orang yang ada di kapal itu dan kepada kita. Bahwa sekalipun hidup ini mengalami kesulitan, masalah, bencana. Tetapi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kapal boleh kandas, tetapi hidup tidak boleh lemas. Harus tetap bekerja keras, tidak ikut tenggelam di dalam kapal yang kandas, tetapi harus melompat keluar dari kapal itu, harus berenang menuju daratan. Apa artinya saudara?
Artinya kita tidak boleh larut di dalam kegagalan. Harus bangkit, melanjutkan perjalanan dalam pengharapan dan kekuatan iman kepada Tuhan yang menyediakan daratan, habitat kehidupan baru yang menjadi jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup kita masing-masing memiliki kapal-kapal kita sendiri-sendiri. Entah itu keluarga kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu pelayanan kita. Kapal-kapal itu bisa saja suatu saat dihantam oleh gelombang, bahkan mungkin bisa kandas, karena memang kehidupan ini dipenuhi ketidakpastian. Gelombang itu bisa datang kapan saja, bisa berwujud pandemi dan bisa berwujud yang lain. Tetapi berdasarkan firman Tuhan ini, kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Apalagi kita sebagai penghuni kapal, apalagi kita sebagai pengemudi kapal, tentu kita ingin kapal yang kita tumpangi dan orang-orang yang bersama dengan kita itu tidak tenggelam. Kita perlu menyelamatkan kapal kita itu melewati badai pandemi ini bersama dengan nahkoda yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, pandemi boleh saja mengkandaskan banyak kapal, boleh saja mengkandaskan banyak orang. Tetapi kita berdoa, kita berharap semoga tidak mengkandaskan iman kita kepada Tuhan. Mari kita tetap melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam perjalanan iman. Karena kita meyakini bersama dengan Tuhan kita akan aman. Firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Paulus mengatakan, sesungguhnya oleh karunia Allah, semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena imanmu. Tuhan berjanji memberikan perlindungan, proteksi, memberikan keamanan, dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Mari berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan melindungi dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami melalui Paulus hamba-Mu, bahwa melalui mujizat dan kuasa-Mu, Engkau berkuasa menyelamatkan Paulus dari serangan ombak yang ganas, dari kapal yang kandas. Engkau menolong Paulus untuk terus bergegas, melanjutkan perjalanannya memberitakan Injil. Demikian juga kepada setiap kami mempercayai Tuhan juga melindungi kami, Tuhan juga menyertai kami, sehingga kami pun dimampukan untuk melanjutkan perjalanan kami di dalam topangan dan perlindungan Tuhan. Di dalam kesaksian hidup kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati pelayanan kami di GKI Batu ini, bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan, bersama para pelayan-Mu di tempat ini, majelis jemaat, para pengurus komisi, panitia semester, dan tim Satgas COVID-19. Tuhan, pakailah gereja-Mu ini untuk menjadi bagian dari pekerjaan-Mu, menghadirkan pengharapan bagi banyak orang. Demikian juga dalam kerjasama kami sebagai mitra dari pemerintah, alat Tuhan dan hamba Tuhan, yang Tuhan percaya untuk mengelola kehidupan terutama di Indonesia dan di kota Batu ini. Kami tetap berdoa kiranya pemerintah baik di tingkat pusat, di tingkat regional maupun di kota ini, kiranya Tuhan memakai mereka untuk mengayomi, untuk melindungi masyarakat yang ada di kota Batu ini. Kami berdoa untuk para lanjut usia, berikan semangat, berikan kesehatan kepada mereka, bahkan mereka yang sedang berpulih, kiranya Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan baru dan memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini, baik mereka yang terdampak secara kesehatan maupun ekonomi, kiranya Tuhan pulihkan
Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, dan Tuhan pulihkan mereka yang terdampak secara ekonomi, sehingga masyarakat dan terutama jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di GKI Batu ini, boleh melewati masa pandemi ini dengan baik. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati upaya-upaya anggota jemaat-Mu pada hari ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, Tuhan memberkati dengan setiap hikmat kepada mereka yang masih belajar secara online, bahkan mereka yang sudah memasuki liburan, kiranya juga Tuhan memberkati dengan sukacita. Tuhan lindungi semua kami anggota jemaat dan simpatisan, semua orang yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Berikan kesehatan, berikan kepada kami sukacita, berikan kepada kami iman yang teguh, supaya kami dapat melanjutkan perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam berkat dan perlindungan-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita, melindungi dan memberkati kita, sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Salam sehat, shalom, Tuhan memberkati.